itu ya. Ayo opening. Halo Tante, ketemu lagi sama aku Yasmin. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Yasmin Maharani. Kali ini aku akan belajar rangkuman tema 6 kelas 3, energi dan perubahannya. Mata pelajaran PPKN. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Setelah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Saat di rumah, kita juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah menghemat penggunaan air di rumah. Menghemat air dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air setelah digunakan, tidak menghamburkan air untuk yang tidak penting. Kalau minum, air matang harus dihabiskan. Menyiram tanaman secukupnya saja. Kita harus peduli terhadap penghematan energi. Salah satunya adalah menghemat BBM atau bahan bakar minyak. Energi adalah anugerah dari Tuhan. Semua orang berhak memanfaatkan energi tersebut. Tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya yaitu guru yang mengeluarkan energinya untuk mengajar, siswa yang menggunakan energi untuk belajar, petani yang menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-5. Contoh pengamalan Pancasila sila ke-5 yaitu tidak melakukan pemborosan energi. Contoh kewajiban dan hak tentang energi. 1. Kewajiban mematikan keran air yang tidak dipakai. Hak mendapatkan air yang cukup. 2. Kewajiban mematikan lampu di siang hari saat tidak dipakai. Hak menggunakan lampu saat belajar. 3. Kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Hak dididik dengan baik oleh guru. 4. Kewajiban membersihkan kelas. Hak mendapat kelas yang bersih. 5. Kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Hak mendapatkan sekolah yang asri. 6. Kewajiban mentaati peraturan di jalan raya. Hak bisa menyeberang jalan dengan aman. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari, udara, air, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Tanpa matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber energi listrik melalui PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Air juga merupakan sumber energi. Tubuh kita memerlukan air sekitar 3 liter tiap hari. Air dan makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi. Karena sebagian besar makanan dihasilkan oleh tumbuhan dan hewan. Cara melestarikan sumber energi: merawat dan memelihara tanaman atau tumbuhan, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tapi juga sumber energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Aliran air dari waduk atau bendungan memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk atau bendungan juga digunakan untuk irigasi,
atau pengairan sawah, perikanan, dan sebagai tempat wisata. Udara juga merupakan sumber energi bagi tubuh, yaitu untuk bernapas karena udara mengandung oksigen. Selain itu, udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Sumber energi bagi kendaraan adalah BBM, bahan bakar minyak. BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Selain itu, BBM juga digunakan untuk menyalakan kompor dan untuk mesin-mesin di pabrik. Contoh kegiatan dan perubahan energi yang terjadi. 1. Menyalakan kompor. Energi kimia menjadi energi panas. 2. Makanan di dalam tubuh. Energi kimia menjadi energi gerak. 3. Menyalakan kipas angin. Energi listrik menjadi energi gerak. 4. Menyalakan setrika listrik. Energi listrik menjadi energi panas. 5. Menyalakan lampu listrik. Energi listrik menjadi energi cahaya. 6. Memukul drum atau kentongan. Energi gerak menjadi energi bunyi. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Contoh energi alternatif: energi surya atau PLTS, energi air atau PLTA, energi angin atau PLTB. Biogas briket. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk, gergaji, atau batok kelapa. Briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak, yaitu mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil, mudah terbakar, namun tidak cepat habis. Dapat mengurangi sampah. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Selain itu, menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan karena dapat mengurangi sampah. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara, yaitu sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Kita harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi, yaitu 1. Menggunakan air dan listrik secukupnya. 2. Berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. 3. Menggunakan kendaraan umum. 4. Menggunakan mainan yang tidak memakai listrik. 5. Menggunakan air hujan untuk menyiram tanaman. Mata pelajaran matematika. Macam-macam satuan waktu yaitu tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 365 atau 366 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 atau 31 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Pukul 00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Menghitung luas dengan satuan tidak baku, tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Contoh menghitung luas dengan satuan tidak baku.
Luas bagian yang berwarna adalah 17 persegi satuan. Materi pelajaran SBDP, lagu Matahari ciptaan Nur Hasanah. Kalian bisa lihat di video yang berikut ini. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, yaitu marakas, tamborin, kastanyet, rebana. Gerakan kaki saat menari lagu O Inani Keke. Perhatikan gambar berikut ini. Gerakan tari tersebut merupakan contoh gerakan lemah kaki saat menari. Selain itu, ada juga gerakan kuat kaki saat menari. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Menghias layang-layang. Saat menghias layang-layang, kita menggunakan garis, bidang, dan warna. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Membuat kincir angin. Alat dan bahannya adalah gunting, lem, penggaris, kertas origami, sedotan plastik, paku payung, atau tusuk gigi. Dan ini adalah langkah-langkah cara membuat kincir angin. Membuat kipas dari kertas. Alat dan bahannya adalah gunting, lem, pembolong kertas, kertas karton, tali rafia atau pita, dan stik es krim. Dan ini adalah tahapan cara membuat kipas dari kertas. Oke teman-teman, itu dia tadi rangkuman tema 6 kelas 3. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.